rumus banyak rumusnya, kelenjar sublingualis. Serum mulut banyak serumnya, kelenjar submaxillaris. Murni serus parotis, banyak serusnya submaxillaris, banyak mulutnya sublingualis. Bentuknya ada dua, yang intramedular dan interkanalia dan spesial. Kalau sudah keluar dari lobulus disebut ductus interglobularis, baru keluar dari kelenjar yang disebut saluran keluar utama. Di mana ada ductus virsumi punya pankreas, ductus bartoni punya parotis, macam-macam ada namanya, kecuali ada namanya itu yang tidak semua. Bukan lingualis, sublingualis ya. Kalau lingualis itu kelenjar di lidah, yang tadi yang gelandung, yang lebar, maksudnya lagi apa? Ya, kontekner, lebar, gelandung itu lingualis langsung. Gandulan di lidah. Kalau yang di luar lidah namanya di bawah lidah sublingualis. Tidak ada otot lidahnya. Di luar lidah tidak ada otot lidahnya. Sublingualis tidak punya otot lidah karena di bawah lidah, tidak di dalam lidah. Submaxillaris juga tidak ada otot lidahnya. Parotis juga tidak ada otot lidahnya. Yang ada otot lidahnya hanya glandul, lebar, ngerti ya? Nah, kalau yang puncak itu kelenjar yang sifatnya mukus, kelihatan puncak. Mengapa kok puncak? Karena banyak vakuola mucidim. Yang gelap-gelap ini adalah yang sifatnya serus. Berarti kalau begini ini campuran antara serus dan mukus, mukus tapi banyak mukusnya. Kalau banyak mukusnya itu kelenjar apa? Tidak ada otot lidah. Sublingualis. Ini campuran juga serus dan tapi banyak serusnya, mukusnya hanya sedikit, berarti kelenjar submaxillaris. Anda harus bisa membedakan bedanya antara ductus dan asinus. Asinus itu pabriknya namanya asinus. Kalau ductus itu saluran keluar. Kalau seperti ini itu namanya ductus. Kalau yang seperti ini namanya asinus. Asinus bisa serus, bisa mukus, bisa seromukus. Kalau ductus ya hanya berupa saluran, bisa kubis rendah, bisa kubis, ya, bisa 100 kubis, bisa kubis rendah. Kalau misalkan nggak banyak kalau ini ada bisa melihat ada suatu ductus ya, saluran keluar ya. Kalau yang lain-lain ini adalah yang asinusnya. Jangan sampai kebalik ya, nanti ductus dikira asinus, asinus dikira ductus. Apa tandanya asinus? Misalkan kalau serus punya titik mungkin ya, kesediaan submaxillaris. Bagaimana membedakan antara ductus dan asinus? Ductus itu saluran keluar, kalau asinus itu pabrik. Asinus
itu pabrik ada yang sifatnya serus, lebih gelap, punya bakteri mungkin jadi lebih gelap. Ya, asinus yang bungkus punya makrola mungkin lubang-lubang sehingga kelihatan besar. Kalau serumkus ya campuran keduanya ada. Itu asinus. Kalau ductus ada yang ductus intralobularis berarti di dalam lobulus, ductus interlobularis di antara lobulus dan saluran keluar utama. Ductus intralobularis ada dua, ialah intercalated duct dan slated duct. Yang kecil intercalated duct, yang lebih besar slated duct. Yang intercalated duct ininya pupis rendah dan pupis, sedangkan yang slated duct dilapisi epidel pelapis pupis agak tinggi dan sering juga tampak pupis. Baru keluar dari kelenjar yang disebut ductus interlobularis, di mana epidelnya lebar, bisa berlapis, bisa berderet dan menjadi saluran keluar utama. Dari saluran yang besar, yang epidelnya biasanya bisa berderet juga bisa berlapis. Lanjut aja dulu, nanti nah, kalau ini hanya bisa melihat untuk seperti bulan sabit yang disebut serus limidum dari diamusi, di mana merupakan bagian serus yang melingkupi bagian mukus. Ya, bisa dari bagian serus melingkupi bagian mukus disebut serus limidum dari diamusi. Luna itu bulan, semi itu setengah, jadi bulan sabit setengah bulan. Kalau Anda lihat ini penjar ini banyak mukusnya, berarti penjar sublingualis. Dan ini daya satu asinus campuran dari mukus. Ada limidum dari saluran ini letaknya di sela-sela asinus interlobularis. Ya, ini gelap semua berarti neuroni berarti kelenjar apa? Parotis, ya, parotis. Lihat yang gede, sehingga yang kecil ini adalah intercalated duct. Intercalated duct ini, yang ini slated duct. Asinusnya gelap semua berarti ini neuroni berarti kelenjar parotis. Oke, yuk. Kalau ini banyak yang pucat ya, banyak tikus, masih tikus. Berarti ini kelenjar sublingualis. Ini juga ada tikus intercalated duct ya. Lanjut. Kelihatan banyak butir-butir mungkin, semuanya punya butir mungkin, berarti serus murni kelenjar parotis. Ini ductusnya intercalated duct. Ini juga intercalated duct tapi terpotong membujur. Ini yang bagus pemerintah, yang lebih gampang diidentifikasi. Lihat dari saluran keluar ini banyak jaringan ikat di sekitarnya, berarti dia berjalan di antara lobulus yang satu dengan yang lain. Ini yang disebut sebagai ductus interlobularis. Pentingnya lihat lapis ya, bisa berderet, bisa berlapis ductus atau berlapis ductus interlobularis. Ini asinusnya banyak fokusnya, berarti ini kelenjar sublingualis. Kelenjar sublingualis ini ductus yang disebut ductus interlobularis. Inter itu di antara, kalau intra itu di dalam. Jadi besaran yang inter. Intra itu di dalam lebih kecil, intercalated duct dan slated duct. Seperti ini ya, ini adalah ductus interlobularis. Katakan ductus interlobularis. Ini adalah yang slated duct. Sama ya, jadi kelenjar sublingualis, slated duct. Ini kelihatan serus limidum dari diamusi tadi. Ini juga campuran serum mukus banyak
kukus itu intinya gepeng-gepeng. Ya, kalau kukus intinya gepeng-gepeng dan digasah. Ini serumuni, terkala tidak. Serumuni berarti kelenjar parotis. Itu gak serumuni tapi khususnya lebih gede ya. Ini adalah stetida, lebih besar dari asinusnya. Kalau yang terkala tidak lebih gede dari asinusnya. Yang ini lebih besar dari asinusnya. Serumuni kesimpulannya kelihatan ya, intinya bulat-bulat, berarti ini kelenjar parotis sama dengan enteralida duduk. Banyak fokusnya kelenjar sublimularis. Sekarang kita ganti kelenjar yang lain. Kelenjar ini merupakan campuran, ini yang bagian eksokrin, ini yang bagian endokrin. Yang bagian eksokrin berupa asinus menghasilkan enzim tripsin lipase amilase. Yang pulau-pulau lainnya suatu kelenjar endokrin menghasilkan antaranya glukagon, insulin, dan ada beberapa lagi yang terkenal aja. Insulin paling banyak dihasilkan oleh sel beta. Sel betanya itu jumlahnya paling banyak pada tulangan. Meskipun banyak masih kurang, namanya manusia itu antara murka, nggak mau makan nggak enak, makanya lebih enak yang manis ya. Diberi saya bilang banyak pun masih kurang, masih sakit diabetes. Nah, banyak. Jadi ini tulangan bagian endokrin, yang ini bagian eksokrin, berupa asinus. Hasilnya hormon yang endokrin, yang eksokrin hasilnya enzim. Enzim apa ada teori ya? Golongan ada hormon insulin dan hormon glukagon. Pulau langsat banyak terdapat di bagian kaudal dari manusia. Kalau potongannya dikabut, nggak bisa cari pulau langsat, ya nggak ada, adanya di tengah. Ada pun sedikit. Ini juga suatu kesediaan bias ya. Kemudian selain punya pulau langsat, pankreas ini punya ciri khas lagi ialah adanya sel sentroasinus. Ini nggak ada, nanti kalau kita kalau pada yang eksokrin Anda bisa melihat yang di ujung sel warnanya merah itu butyrosinus. Yang bagian bawah sel warnanya kebiruan nama basofil itu menunjukkan banyak ribosom. Tapi kecil ya, kalau ini
nggak kelihatan. Sel kita dengan pewarnaan khusus baru bisa ditunjukkan mana sel apa, mana sel beta. Kalau dengan KE, NA nggak akan. Ini saya kita berlanjut pada pilihan selanjutnya. Ini dia ANIPA. Di ANIPA ada pertemuan antara lebu linfar yang disebut daerah yang disebut Vinan atau portal area atau portal kanal, di mana di situ mengandung 3 buah portal pria, ialah arteria interlobularis, vena interlobularis, dan ductus interlobularis. Ya. Vena interlobularis yang gede, ya, kemudian ductusnya dilapisi oleh epitel. Kalau yang arterinya kelihatan bisa karena otot porosnya. Semuanya punya nama interlobularis, vena interlobularis, ductus interlobularis, arteria interlobularis. Ketiganya disebut portal pria. Tiga letaknya di portal kanan atau portal area, maka disebut portal pria. Kalau terpotong dua itu bukan berarti dua buah dulu ya, tapi biasanya dia agak melengkung jalannya berkelok-kelok sehingga terpotong beberapa kali. Ini sediaan ya Pak. Kalau Anda lihat maka deretan sel-sel ini, sel-selnya namanya sel hepatosit. Sel hepatosit tersusun dalam lempengan-lempengan yang disebut lamina hepatis. Kemudian lobulasi pada histologi dan anatomi mengacu dengan bagian sentralnya adalah vena centralis. Kalau di bagian paal mungkin beda karena mengutamakan fungsi, kalau di anatomi dan histologi mengutamakan struktur. Ya, jadi ini yang dikenalnya adalah vena centralis merupakan pusat atau as daripada lobulasi secara histologis. Ini adalah lamina hepatis yang berdiri atas sel-sel hepatosit yang menyusun radial. Kemudian ada sel yang depan ini adalah sel dari kontuber, suatu sel agusit, ya, suatu sel agusit dan kontuber. Di antara lamina hepatis, jadi selain ini ada spesies yang disebut sinusoid. Sinusoid berisi darah. Ini juga masih berjalan cepat karena ada suatu pembuluh darah di mana banyak jaringan ikatnya. Ini namanya vena sublobularis. Kalau tadi vena interlobularis letaknya di portal area, portal kanan atau segitiga kanan. Kalau vena sublobularis ada di pinggir lobulus dan dia sendirian tidak bersama dengan yang lain dan dikelilingi oleh jaringan ikat yang lebih gede ya. Masih sediaan hepat ya, lobulasinya jelas adalah ini hepat babi, bukan hepat manusia. Kalau hepat manusia lobulasinya tidak jelas. Ini daerahnya di portal area atau portal kanal, vena interlobularis, ya, ductus interlobularis, epitel selapis pubis, arteria interlobularis, otot porosnya apa, punya epitel. Jadi kalau epitelnya selapis putih itu suatu epitel, berarti bukan ductus, tapi pembuluh darah. Interlobularis yang ini arteria interlobularis, yang ini ductus interlobularis. Letaknya di mana? Di portal area atau portal kanal, terus ketiga benar. Ketiganya ini disebut portal pria. Yang
ini kan. Yang ini apa? Itu vena. Ini Ductus. Itu arteri. ini arteri. Arteri. Ini vena. Ini ductus. Hari ini luar biasa banyak. Sudah hampir 1 jam sekarang belum selesai. Ya, saya ulang ya, ini daerah yang disebut kota area atau total kanal atau segitiga lima mengambil 3 buah pembuluh yang disebut sebagai kota pian ialah vena interlocularis, arteria interlocularis dan sama. Pacarnya itu. Izin menjual. Kemudian deretan serangga yang di lobulus ini yang disebut sebagai bagaimana membedakan vena sentralis dengan vena subglobularis. Vena sentralis jelas di sentral, itu kalau globular sifatnya jelas. Kalau pakai pada manusia, globularnya tidak jelas. Ditandai dengan apa? Vena subglobularis dikelilingi oleh jaringan ikat yang tebal. Vena sentralis juga. Dan vena sentralis punya hubungan dengan sinusoid. Dan di antara lamina hepatisnya ada ruang namanya sinusoid. Punya hubungan dengan vena sentralis. Kalau vena subglobularis tidak ada hubungannya dengan sinusoid. Tidak berhubungan langsung dengan sinusoid kalau vena subglobularis. Kalau vena sentralis berhubungan langsung dengan sinusoid. Idenya tipis ya, hanya kelihatan bentuknya, nggak ada jaringan yang terdalam di sini ya. Beda dengan tadi yang vena subglobularis. Yang ini adalah saluran yang disebut kanal Hering. Kanal Hering itu suatu saluran yang isinya jaringan itu. Letaknya di pinggir lobulus. Kalau butuh interlocularis juga saluran tersebut, tapi letaknya di kota area atau kota kanal. Berbeda dari kalau ini sendirian di pinggir lobulus lebih kecil dari yang putus interlocularis. Hering. Iya kok. Sudah di segitiga kiriman atau di kota area lihat gambar yang ini dikelilingi oleh titik 100 Inggris, berarti ini yang putus interlocularis. Yang ini vena interlocularis, yang ini arteria interlocularis. Jadi patokannya bukan hanya peta kecilnya, tapi patokan yang paling pasti. Dimana kalau pembuluh darah itu punya endotel, endotel selapis tisu. Ya. Kalau putusnya, endotelnya selapis kubis atau lebih tinggi. Nah, kita dari yang ditunjuk itu endotelnya selapis kubis sampai tinggi. Itu putus, bukan pembuluh darah. Putus interglobularis. Isinya apa? Tadi. Kalau pembuluh
bedanya dengan vena centralis bagaimana? Misalnya si pinggir lobulus, pinggirkan, pinggirnya dihubungi oleh jaringan kita. Vena sublobular, vena centralis di tengah, pinggirnya tipis, punya hubungan dengan sinusoid. Dan ini sublobular yang ada dengan sinusoid. Ini suatu setelah letaknya diapit oleh sel-sel hepatosit dan bimbing dari sinusoid yang disebut setelah bis. Ya, setelah bis. Suatu setelah sempit antara sinusoid dan sel-sel hepatosit. Setelah bis. Ini termasuk lumayan lebar ya. Setelah bisa itu dalam nampak. Kalau ada telah bisa pasti ada sinusoid. Bagaimana kita menentukan itu telah bisa kalau kita tidak tahu itu? Tapi kalau ada sinusoid belum tentu kita bisa menentukan. Kalau kita bisa menentukan itu tadi telah bisa. Celah. Dokternya anjing. Iya benar lagi. Ini dokterku siapa? Siapa dulu ya? Enggak tahu. Yang masukin dia. Biar enggak hemorroid. Harus pada daerah Portal area ada daerah.
bukunya Ini sudah ini portal dia tadi. Pena, materi, tulis, enter, jelasnya. Ini sediaan apa? Kandung betul. Kelihatan banyak ketentuannya. Sediakan. Jadi bukunya melipat di dalam untuk pulau-pulau seperti ini yang disebut sebagai pula dan pada sediaan kandung Jessica Pelia, bukan Jessica Udina, Jessica Pelia atau kandung. Tipenya dia jajan rapi. Ini tanah tidak ada pasang, dia tidak terkena oleh dirinya sendiri. Kecuali konsumsi. Begitu potong, begitu cepat lanjut karena terjadi fotodigesti daripada batu pada kamu sampai itu aja. Kalau kemudian ini begitu dari dia sebagai Apa namanya? dan dia Font. asal untuk merusak intinya. Oh, jadinya juga bisa. Ini juga kerjanya Cepenia ya. Itu apa? Dan saya selesaikan